Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Almaira Wida Kamila dengan NIM 232051121 dan saya Ainul Nur Hasana dengan NIM 232051138. Saya Rohmatin S1 Nisa dengan NIM 232051135. Di sini kita akan membuat video sebagai penyelesaian tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Puspoko Ponco Ratno. Bisa pertama, pada materi ini kita akan mempelajari fitur lanjutan Microsoft Word yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kerapian dalam pengolahan dokumen. Fitur yang dibahas meliputi pembuatan daftar isi, lalu kemudian pengaturan header dan folder, penomoran halaman, penggunaan tabel dan grafik, FileMaker, serta pembuatan template surat resmi. Yang kedua, kita akan membahas tentang daftar isi otomatis. Apa sih daftar isi otomatis itu? Daftar isi otomatis adalah fitur Microsoft Word yang secara otomatis menampilkan judul bab dan subbab berdasarkan format heading yang digunakan. Fitur ini sangat membantu dalam navigasi dokumen dan memudahkan pembaruan daftar isi ketika terjadi perubahan isi. Lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ketiga, kita akan membuat daftar isi otomatis itu seperti apa sih? Itu menggunakan style pertama yaitu style heading 1, heading 2, dan seterusnya pada judul bab dan subbab. Setelah itu, buka tab Reference, pilih Table of Contents, lalu tentukan format daftar isi yang diinginkan. Jika isi dokumen berubah, daftar isi dapat diperbarui dengan fitur update tabel. Baik, di slide yang keempat ini kita akan membahas tentang header dan folder. Nah, header itu adalah area di bagian atas halaman yang biasanya digunakan untuk menampilkan judul, dokumen, nama instansi, dan logo. Sedangkan folder itu berada di bagian bawah halaman dan umumnya digunakan untuk menampilkan nomor halaman atau informasi tambahan lainnya. Lanjut ke slide yang kelima. Nah, di slide yang kelima ini cara menggunakan folder dan header. Nah, dengan cara klik menu Insert lalu pilih header atau folder, penggunaan dapat memilih desain yang sudah tersedia atau membuat desain sendiri. Jika halaman pertama ingin berbeda, gunakan opsi Different First Page. Baik, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, fungsi penomoran. Penomoran halaman berfungsi untuk menunjukkan urutan halaman dalam dokumen. Microsoft Word menyediakan berbagai format penomoran seperti angka biasa, angka Romawi, atau huruf, dan dapat dimulai dari halaman tertentu. Slide selanjutnya yaitu cara membuat penomoran halaman. Yang pertama, masuk ke menu Insert, lalu pilih Page Number, dan tentukan posisi nomor halaman. Untuk dokumen yang memiliki format penomoran berbeda, gunakan section break dan atur header atau footer agar tidak saling terhubung. Lalu slide selanjutnya, fungsi tabel. Tabel digunakan untuk menyusun data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Word menyediakan berbagai fitur untuk mengatur tampilan tabel seperti warna, garis, serta penggabungan sel. Selanjutnya, membuat dan mengedit tabel. Yang pertama caranya pilih Insert, lalu klik tabel dan tentukan jumlah baris dan kolom. Setelah tabel dibuat
data dapat dimasukkan dan diatur menggunakan menu tabel tools. Baris atau kolom dapat ditambah dan dihapus sesuai kebutuhan. Lanjut slide selanjutnya, manfaat grafik. Grafik di Microsoft Word ini berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk visual agar lebih mudah dipahami. Word menyediakan berbagai jenis grafik seperti grafik batang, grafik garis, dan lingkaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik. Yang pertama, kita klik insert, terus selanjutnya kita pilih chart, terus selanjutnya kita pilih jenis grafik, mau jenis grafik lingkaran, diagram, batang, dan lain sebagainya. Lalu masukkan data yang ada pada lembar Excel yang muncul. Grafik itu otomatis akan ditampilkan dan diperbarui sesuai data yang kita masukkan. Slide selanjutnya yaitu mail merge, yang dimana mail merge ini fitur yang memungkinkan pembuatan surat massal yang lebih efisiensi dan lebih personalisasi secara otomatis. Fitur ini sangat berguna untuk surat undangan, edaran, atau pengumuman massal. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat mail merge. Siapkan dokumen surat utama dan data penerima, misalnya dari Excel. Masuk ke tab, pilih My Links, pilih Start Mail Merge, lalu tentukan sumber data penerima, sisipkan file seperti nama dan alamat, kemudian pratinju hasilnya sebelum mencetak atau menyimpannya. Slide selanjutnya yaitu template surat resmi. Template surat resmi ini berfungsi untuk menjaga konsistensi format surat. Template ini biasanya berisi seperti kop surat, format tanggal, alamat tujuan, isi surat, dan tanda tangan. Di slide terakhir ini kita akan menjelaskan tentang cara membuat template surat resmi. Buat dokumen surat dengan format resmi yang lengkap, kemudian simpan sebagai file template dengan ekstensi doc. Template ini dapat digunakan kembali sehingga pengguna hanya perlu mengubah isi surat tanpa mengatur format dari awal. Sekian dari pemaparan kita tentang fitur lanjutan Microsoft Word